Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Naima. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Keluarga di rumah? Iya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Begitu, Ibu. Baik, hari ini rencananya Ibu akan mengadakan Coaching, proses coaching ya, ya, proses coaching. perusahaan dengan kita. Nah, yang perlu saya tanyakan dulu Bu, dalam proses coaching nanti, sebelumnya kan ada supervisi dulu ya. Apa yang ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini dalam proses kita ini? Dalam proses kita ini nanti saya ingin menggunakan kompetensi yang ada di kompetensi inti coaching, Ibu. Ya, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Gitu, Ibu. Baik Bu. Bagaimana nanti yang Ibu inginkan saya amati? Bagaimana? Saya ingin Ibu mengamati tentang proses berjalannya coaching itu, Ibu. Di mana saya akan menggali ide atau juga solusi yang akan disampaikan oleh coaching saya, seperti itu, ya. Gitu. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya dari saya sendiri, saya menginginkan membantu coach saya untuk mengungkapkan ide dan juga memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, seperti itu. Mungkin dengan melakukan sharing atau melakukan diskusi tentang di proses coaching ini, saya bisa membantu dan juga memberikan solusi serta kelegaan hati untuk coach saya. Biasa sekali. Harapannya dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada pagi hari ini? Harapan yang saya inginkan yaitu berjalan dengan lancar tentunya, Ibu, tanpa ada halangan seperti itu, serta memberikan kelegaan atau kepuasan kepada coach saya karena bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapinya. Mungkin seperti itu. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang diupayakan bisa dengan maksimal dilakukan Bu. Terima kasih, silakan untuk mengadakan proses coaching. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Naima. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Iya Ibu. Ibu sibuk ya? Enggak, ini Bu lagi santai. Minta waktunya Bu ya? Iya, silakan Ibu. Sepertinya ada apa? Iya. Ada yang saya Iya. bantu begitu. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya di sekolah. Boleh ya Bu ya? Oh iya, monggo silakan. Enggak apa-apa Ibu. Sekiranya bisa 10 menit atau 15 menit ke depan saya bisa membantu apa yang sedang Ibu permasalahkan. Oke, apa Bu tujuan Ibu ke sini? Apakah ada yang ingin dicurhatkan? Iya saya butuh ini, butuh bukan saran sebenarnya ya, tapi saya butuh arahan gitu ya, terus supaya saya lebih yakin dengan ide-ide saya gitu, dengan solusi yang sudah saya temukan sejauh ini. Cuma saya masih belum yakin apakah itu sudah cukup baik dan efektif untuk bisa saya lakukan gitu. Kira-kira permasalahan apa itu Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya, itu sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan keluarga di rumah. Jadi dengan aktivitas saya di sekolah juga berkaitan dengan keluarga di rumah. Jadi kan memang saya bisa dibilang cukup sibuk ya Bu ya. Saya di SMA 2 itu full kegiatan, apalagi dengan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti itu
Jadi aktivitas saya itu semakin padat. Terus ditambah lagi dengan posisi saya sebagai ketua MDBK yang dalam waktu dekat ini akan mengadakan kegiatan tahunan ya di bulan Januari insya Allah ada pameran pendidikan. Jadi persiapannya itu kan cukup banyak ya dan panjang lah ya. Iya. Nah itu yang jadi permasalahan sekarang dengan padatnya kegiatan itu. Saya ya bisa dibilang diprotes lah ya Bu ya sama suami saya. Saya sering meninggalkan anak gitu ya. Saya sering menghabiskan waktu di sekolah, terus ngurus yang rapat inilah, rapat itulah, kegiatan inilah, kegiatan itu. Jadi anak saya itu ya terlantar lah begitu Bu. Iya. Anak saya itu terlantar. Jadi anak saya itu kalau misalnya melihat saya itu sudah beres-beres, sudah pakai baju bagus, itu langsung dia itu langsung pengen ikut, langsung dia itu antusias mau kemana Bunda gitu Bu. Nah itu yang saya gak tega gitu sebenarnya. Nah, ini saya minta arahan ya dari Bu Naimah, kira-kira bagaimana, bukan minta solusi Bu, tapi saya minta penguatan lah seperti itu dengan solusi saya. Mungkin Bu bisa bantu saya untuk mempertimbangkan apakah itu sudah cukup baik, sudah cukup efektif lah untuk bisa saya laksanakan gitu. Berarti permasalahan ibu itu intinya tentang pembagian waktu. Iya betul, untuk membagi waktu dengan keluarga, untuk pekerjaan itu suatu kesusahan lah ibaratnya. Masih butuh runtutan waktu yang lebih bagus lagi ya Bu ya, untuk sesuai dengan kondisi saat ini, membagi tugas di sekolah dan juga ini. Nah, ukuran keberhasilan pada tujuan ibu yang ingin ibu dapatkan ya. Saya itu ingin peran saya sebagai orang tua itu bisa terlaksana dengan baik ya. Ya mungkin bisa sampai ke angka 7 lah ya Bu ya, karena saya juga kan tidak sempurna. Namun saya juga ingin peran saya sebagai abdi negara, sebagai guru yang membimbing siswa itu juga saya bisa baik gitu. Ya mungkin sama ya Bu ya, 7 juga. Karena saya juga tidak sempurna dengan segala kesibukan saya itu, saya juga harus saya memiliki 2 tanggung jawab gitu ya, kedua-duanya harus saya jalankan. Nah, kira-kira kekuatan apa yang akan ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan apa ya Bu? Saya itu orangnya tidak sempurna. Kekuatan ini mungkin ya Bu, ya bagaimana saya membagi waktu, kesabaran, ketabahan, dan mungkin kekuatan fisik saya Bu. Supaya 2 hal ini berjalan berimbang, keduanya bisa saya laksanakan. Jadi saya itu berharap saya diberi kesehatan gitu, diberi kesabaran, diberi kekuatan, ketabahan untuk menjalani ini dengan baik itu mungkin ya. Kira-kira peluang kemungkinan yang bisa ibu ambil dari itu tadi yang ibu rencanakan, kira-kira kemungkinan peluang. Untuk sekarang Bu, karena saya masanya memang sekarang tuh masih sibuk-sibuknya, saya mungkin memang harus mengorbankan keluarga Bu. Harus mengorbankan keluarga karena saya tipe orang yang berdedikasi tinggi. Jadi ketika saya diberi tanggung jawab, saya akan melaksanakannya sampai itu selesai. Untuk keluarga, saya mungkin ini ya akan
lebih mencurahkan perhatian saya itu ke anak ketika saya full ada di rumah. Ketika saya di sekolah, saya akan fokus di sekolah. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, iya. Kan ibu bisa dengan apa itu tadi membagi waktu. Intinya kan ibu harus membagi waktu ya Bu ya. Nah selain itu strategi atau rencana apa yang ibu akan lakukan? Rencana, ini sebenarnya sudah saya lakukan. Jadi saya di antara waktu saya padat itu, saya benar-benar meluangkan waktu sebisa mungkin, walau hanya sekedar untuk menjemput anak di sekolah. Terus ketika ada kegiatan di sekolah, saya sebisa mungkin untuk terlibat. Gitu. Jadi saya itu meluangkan momen yang hanya sedikit saja itu saya manfaatkan dengan baik. Gitu. Karena kalau saya mengharapkan waktu yang banyak, mustahil. Iya. Gitu. Jadi waktu sedikit itu saya manfaatkan dengan baik. Berarti ibu akan mencoba untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Sebaik-baiknya, ya. gitu ya. Nah, itu apabila masih ada hambatan atau apa ya, halangan lah seperti itu. Bagaimana ibu kira-kira akan mensiasati itu supaya ibu lebih lebih bisa memfokuskan kepada keluarga dan juga pekerjaan itu bisa terbagi dengan waktunya. Ya harapannya tidak ada hambatan ya Bu ya. Iya. Tapi misalnya itu memang terjadi, tapi misalnya memang itu terjadi, saya tidak bisa berhenti gitu. Jadi tetap apapun itu harus saya hadapi, ya harus saya hadapi dan dilalui. Ya satu-satunya cara saya akan berusaha supaya itu tidak terjadi. Saya akan berusaha supaya itu tidak terjadi. Seandainya terjadi akan saya hadapi. Apapun itu baik dan buruknya akan saya hadapi. Dengan itu ya ibu bisa berkomitmen seperti itu ya Bu. Nah, komitmen yang lebih kuat lagi untuk menguatkan ibu supaya itu tetap konsisten dan tidak menghalangi apa keinginan ibu itu tadi bagaimana? Komitmen ya itu tadi, saya akan menggunakan waktu yang mungkin hanya ada sedikit sebaik mungkin. Jadi tidak saya lewatkan. Di sini saya harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke, bagaimana perasaan ibu dan setelah melakukan sesi curhat ini, apakah sudah ada perubahan atau belum, terus tindak lanjut yang akan ibu? Saya merasa yakin gitu. Saya merasa yakin, saya merasa itu harus benar-benar saya laksanakan. Semakin yakin dan percaya diri, dan saya semakin merasa optimis. Iya, sangat bagus ibu. Semoga dapat dalam percakapan ini bisa membantu lah apa yang sedang ibu masalah di kita. Oke, baik, mungkin cukup sekian saja ibu ya, karena waktunya sudah azan. Mungkin kita bisa sambung. Ya, terima kasih Bu Naimah atas waktunya. Mohon maaf ya kalau Iya, saya mengganggu ya. sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Naimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Iya. Dengan Bu Wiwit tadi luar biasa ini. Tadi penampilannya Ibu sudah bagus nih. Bagaimana saya ingin tanyakan Bu? Bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi? Saya menilai diri saya sendiri itu, saya kira saya sudah mengikuti dari kompetensi inti proses coaching itu, yang di sana terdiri dari kehadiran penuh dan juga ada mendengarkan secara aktif, ada juga memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa, yaitu dengan penerimaan dan juga memberikan apresiasi serta merangkum dan juga memberikan sebuah pertanyaan kepada coach saya. Seperti itu Ibu.
Baik, tadi permasalahan pribadi ya Bu ya, Iya. bukan belajar di dalam kelas, tapi masalah pribadi dengan begitu banyaknya kesibukan Iya. sehingga itu merupakan masukan juga untuk kita ya Bu ya. Iya, Bu, benar sekali. Karena Iya. dalam manajemen waktu itu memang sangat dibutuhkan sekali, apalagi kita sebagai seorang wanita. Dari situ otomatis kita akan memiliki tanggung jawab seperti di rumah kita juga menjadi istri, tanggung jawab sebagai ibu, dan apalagi kita juga menjadi wanita karir seperti itu. Otomatis tugas dan beban itu semakin banyak bertambahnya dengan karir. Nah, dengan begitu saya memberikan memberikan peluang atau memberikan tempat untuk coach saya untuk bercerita atau mengeluarkan keluh kesahnya seperti itu. Mungkin bisa menenangkan atau melegakan proses coaching ini. Seperti itu, Ibu. Bagaimana seorang wanita karir harus bisa mengatur waktu Iya, untuk seperti itu. keluarga dan juga ikut karirnya. Baik Bu, menurut Ibu tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching itu dengan berbagai proses menggunakan cerita, bahasa dan kompetensi coaching ya. Iya. Bagaimana Ibu Mimi bisa menilai seperti itu? Ya hanya mungkin dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan seperti itu, Ibu. Mungkin saya sudah mengikuti dari alur cerita seperti itu, Ibu, yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, terus menanyakan apa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya, dan juga tanggung jawab seperti itu, Ibu, yang bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah dari coach saya tersebut seperti itu, Ibu. Baik, boleh saya menyampaikan sesuatu? Iya, baik, Ibu, silakan. Kalau tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan Ibu Naimah pada Ibu mengenai masalahnya yang dihadapi dalam permasalahan keluarga, juga harus mengatur waktu dengan karir. Saya melihat di sana Ibu sudah menggunakan alutita, juga sudah ada rasa di situ, dan juga ada kompetensi coaching. Sehingga Ibu Wiwit bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan proses coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana pendapat Ibu sebelumnya? Ya, saya senang sekali, Ibu, mungkin dengan proses coaching yang dengan standar rujukan yang sangat detail begitu, saya bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan segala permasalahannya seperti itu. Nah, yang ditujukan untuk dalam proses coaching memang kita dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga mereka dapat mendapatkan solusi bagaimana mereka menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Ibu. Baik, dasarnya pengamatan yang kurang tadi, Ibu belum menemukan target sebelum proses coaching dan setelah proses coaching yang akan dialami, yang akan dihadapi oleh Ibu Wiwit tadi. Sepertinya sudah, Ibu. Tindak lanjut yang terakhir itu yang sudah disampaikan Bu Wiwit tadi oleh Ibu coach saya, yaitu menginginkan konsisten seperti itu, yang dapat meluangkan waktu sedikit mungkin, tetapi bisa memanfaatkan itu lebih baik seperti itu. Dan tujuannya kan ingin menyelesaikan ingin memberikan waktu kepada keluarganya sebaik mungkin seperti itu, Ibu. Baik, istilahnya kualitas ya, kualitas, walaupun sedikit tapi waktu yang berkualitas. Iya. Dan kemudian selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah mengadakan proses coaching ini. Rencana yang akan saya lakukan, mungkin kedepannya saya bisa memberikan atau mendampingi teman-teman saya lah, rekan sejawat saya, untuk apabila ada yang curhat lah, itu yang gitu menginginkan
saya sebagai pendengar begitu, saya ingin memberikan full aktif seperti itu, maksudnya dengan kehadiran saya yang penuh seperti itu, dan juga bisa membantu atau memberikan setidaknya bukan solusi ya, memunculkan ide atau solusi yang ada pada diri coach saya seperti itu mungkin cara lanjutnya. Rencananya ke Bu Wiwi dulu ya? Ya, bisa. Bagaimana Bu? Ya, untuk ke Bu Wiwit, saya akan meluangkan waktu apabila sewaktu-waktu Bu Wiwit ingin melakukan curhat lagi atau melakukan proses coaching seperti itu, saya akan memberikan lewat HP atau dengan japri seperti itu, bisa lewat komunikasi lewat HP ataupun kita bertemu secara tatap muka seperti itu, sehingga meningkatkan kualitas ya. Hubungan Ya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, untuk diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area ini? Untuk meningkatkan performa saya pada proses coaching ini, mungkin saya akan berusaha mencari referensi lain itu untuk bagaimana memberikan kenyamanan kepada teman sejawat yang ingin melakukan berbagi atau sharing seperti itu, atau membutuhkan bantuan dalam memecahkan permasalahannya seperti itu, yaitu saya sendiri harus belajar seperti itu untuk meningkatkan performa saya seperti itu mungkin gitu. Jadi saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, selain itu juga dengan kepala sekolah seperti itu. Sehingga kualitas kita untuk proses coaching lebih maksimal lagi. Iya. Tidak menutup kemungkinan untuk permasalahan dalam hal pembelajaran, juga konsultasi tentang permasalahan pribadi bisa juga ya Bu. Iya Bu, segala permasalahan apabila masih bisa saya bantu, insya Allah saya masih mau berusaha sebaik mungkin seperti itu Ibu. Bisa juga dengan berbagi, bisa bertanya dengan kakak sejawat atau kepala sekolah atau pengawas kita, untuk menambah interaksi ataupun dengan pelajaran YouTube. Iya. Baik Ibu, saya rasa sudah selesai proses supervisi untuk proses coaching tadi. Saya lihat sudah bagus sekali. Terima kasih. Saya sampaikan sekian. Ya, baik Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.